Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jam telah menunjukkan pukul 8 malam saat perut Rangga berbunyi. Demo minta diisi. Dari pulang kerja tadi, dia tidak melihat Cinta istrinya. Apa Cinta tidak masak? Tanya Rangga dalam hatinya. Dia tidak melihat istrinya di dapur. Rangga berjalan menuju meja makan, masih berharap jika istrinya itu tetap masak walau sedang marah dengannya. Lidahnya telah terbiasa pula dengan masakan Cinta. Apapun makanan yang diolah dengan tangan wanita itu akan menghasilkan cita rasa yang lezat baginya. Dibukanya tudung saji dan melihat telah tersedia 3 menu yang menggugah selera. Rangga lalu berjalan menuju kamar Cinta. Tanpa ketukan, pintu dibuka. Cinta yang baru selesai mandi, kaget pintu dibuka. Dia masih menggunakan pakaian dalam saja. Mata Rangga memandangi tanpa kedip ke arah tubuh istrinya. Melihat pandangan Rangga tertuju padanya, Cinta baru sadar jika dia masih belum berpakaian. Cinta mengambil handuk dan menutup tubuhnya. "Mas mau apa?" tanya Cinta akhirnya. Mendengar pertanyaan Cinta, Rangga yang terdiam terpaku di ambang pintu akhirnya bergerak masuk. Cinta sedikit mundur melihat pria itu masuk. "Cepat pakai bajumu. Apa kau sengaja ingin menggodaku?" tanya Rangga dengan suara lantang. Cinta lalu berjalan mendekati lemari dan mengambil dress di atas lutut. Dia tampak sangat cantik dengan baju itu. Mata Rangga kembali menatap tanpa kedip. "Ada perlu apa, Mas, mencariku sampai ke kamar ini?" tanya Cinta lagi. "Apa ada larangan aku masuk kamar ini? Apa kamu lupa jika kamu tinggal di rumah milikku?" Rangga bukannya menjawab pernyataan Cinta, tapi memberikan pertanyaan lagi. "Aku tahu ini rumah kamu, Mas, cuma tidak biasanya mencariku," ucap Cinta lagi. "Aku mau kamu makan denganku." "Aku tidak lapar, Mas saja makan sendiri," jawab Cinta. "Ini perintah, tidak ada kata bantahan. Apa kamu suka aku kasarin, baru ikut apa kataku?" tanya Rangga dengan suara mulai tinggi. Cinta menghela nafas berat. Dia melangkah menuju pintu keluar. Saat melewati Rangga, pria itu mencium wangi tubuh Cinta. "Wangi banget," ucap Rangga lirih dan terdengar di telinga Cinta. Cinta hanya memandangi wajah pria itu sekilas tanpa sepatah kata pun. Dia melangkah menuju meja makan dan duduk di hadapan suaminya itu. "Kenapa hari ini Mas Rangga sedikit berbeda? Dia tampak sedikit lembut," ucap Cinta dalam hatinya. Cinta hanya duduk diam tanpa bicara dan melakukan apapun. Sesekali Rangga tampak mencuri pandang dengan wanita itu. Dehem Rangga yang mampu membuat Cinta jadi kaget. Dia hanya memandangi Rangga sekilas dan kembali termenung. Rangga menyodorkan nasi dengan lauk udang ke hadapan wanita itu. Cinta melihat itu dengan dahi berkerut, tidak paham maksud suaminya itu. Melihat Cinta yang hanya diam, sebenarnya Rangga sudah naik darah, merasa tidak diacuhkan. Namun dia tampak menahan amarahnya. Dengan tatapan tajam, pria itu memandang ke arah istrinya. "Kenapa nasi dan lauknya itu hanya kamu pelototi?" tanya Rangga dengan suara cukup tinggi. Cinta yang memang tidak mengerti dengan maksud ucapan suaminya hanya memandangi piring itu dengan dahi berkerut. Hal itu mampu membuat Rangga menjadi emosi. Rangga memukul meja hingga beberapa lauk sedikit berserakan. Cinta tampak gemetar ketakutan. Traumanya atas kekerasan yang dibuat Rangga malam itu masih membekas di hati. "Maaf, Mas mau apa?" tanya Cinta dengan suara gemetar. "Kenapa kamu melamun saja? Makan sekalian. Jika kamu sakit, aku juga yang repot,"
Itu, buka kulit udangnya, perintah Rangga. Cinta lalu membuka kulit udang. Sambil melamun melakukan itu, Rangga hanya memperhatikan saja. Setelah mengelupaskan semua kulit udang yang ada di piring, Cinta lalu menyerahkan pada Rangga. "Ini mas, aku ngantuk, boleh aku tidur?" tanya Cinta. "Apa kamu tidak makan?" Rangga balik bertanya. "Aku tidak lapar." Hanya itu yang Cinta ucapkan sebagai jawaban. Setelah itu, tanpa menunggu Rangga berkata, dia berjalan masuk ke kamar. Rangga juga ikut berdiri dan meninggalkan makanannya. Dia masuk ke kamar, langsung berbaring di tempat tidur. "Dasar wanita, aku kasarin dia menurut. Aku sedikit lembut, dianya ngelunjak. Beraninya meninggalkan aku lagi makan," gerutu Rangga. Setelah 2 jam mengomel sendiri, akhirnya dia tertidur. Cinta bangun sekitar jam 10 malam untuk membereskan semua piring kotor. 1 minggu berlalu, sikap Cinta masih saja sama. Dia tidak akan banyak bicara, hanya menjawab jika Rangga bertanya. Setelah itu akan diam kembali. Rangga yang akan pergi kerja tidak melihat Cinta. Dia lalu mencari ke kamar dan melihat istrinya sedang melamun di dekat jendela. Pria itu mendekatinya. "Aku mau pergi kerja," ucap Rangga datar. Cinta lalu berdiri dan mendekati Rangga. Dia lalu menyalami tangan suaminya dan kembali duduk. Rangga yang melihat itu menjadi kesal. "Kenapa masih duduk?" tanya Rangga dengan suara mulai tinggi. "Mas mau apa?" tanya Cinta bingung. "Biasanya kamu mengantar hingga ke mobil." Akhirnya Rangga buka suara. Telah 1 minggu ini dia menunggu Cinta melakukan hal yang biasa, tapi istrinya masih saja tidak mengacuhkan. Cinta lalu berdiri dan tersenyum. Berjalan menuju keluar rumah diikuti Rangga. Cinta kembali mencium tangan suaminya dan melihat hingga masuk ke mobil. "Hati-hati mas," ucap Cinta. Rangga menjalankan mobil sambil tersenyum. Ini yang dia harapkan. Cinta kembali ke kebiasaannya, mengantar hingga mobilnya menghilang dari pandangan. Baru saja Cinta akan masuk, tampak sebuah mobil memasuki pekarangan rumah. Wanita itu menunggu hingga orang itu keluar dari mobil. Ternyata yang keluar Arimbi. Cinta menarik nafas dan melihat kedatangan kekasih suaminya itu. "Selamat pagi, Cinta," sapa Arimbi begitu berada di hadapan Cinta. Wanita itu membalas dengan senyuman. "Mas Rangga baru saja pergi," ucap Cinta. "Aku ingin bicara denganmu, bukan Rangga," jawab Arimbi. Cinta tampak mengerutkan dahinya karena heran dengan jawaban Arimbi. Ada perlu apa kekasih suaminya itu ingin bicara? Cinta mempersilakan Arimbi masuk. Mereka berdua duduk bersebelahan di sofa ruang keluarga. Cinta lalu pamit untuk membuatkan air minum. "Silakan diminum, Mbak Arimbi." Setelah menyajikan air minum, Cinta kembali duduk. "Aku ingin mengatakan sesuatu tentang hubunganku dengan Rangga," ucap Arimbi. Cinta hanya tersenyum. Dia telah kebal akan cerita cinta Arimbi dan suaminya. Jika dulu masih ada rasa kecewa, saat ini bagi Cinta itu hal yang biasa. "Apa yang ingin Mbak Arimbi ingin katakan lagi? Aku sudah mengetahui hubungan kalian. Apalagi yang ingin disampaikan?" tanya Cinta. "Aku ingin kamu bercerai dengan Rangga," ucap Arimbi. Cinta tersenyum mendengar ucapan wanita itu. Arimbi yang melihatnya jadi geram. Bukannya marah, kenapa Cinta justru tersenyum. "Kenapa Mbak Arimbi meminta pada aku? Mbak salah alamat. Seharusnya Mbak datangi Mas Rangga. Dia yang memutuskan menceraikan aku atau tidak. Aku akan terima apapun keputusan dia."
Jika Mbak datang padaku, itu tidak akan berarti apa-apa. Aku tidak bisa memutuskannya, ucap Cinta dengan suara tenang. Dia masih duduk dengan tenang, membuat Arimbi sedikit geram. Dia harus bisa mempengaruhi Cinta agar meminta cerai pada Rangga, karena dengan demikian pria itu akan kembali padanya. Aku sedang mengandung anak Rangga, jadi aku minta kamu pergilah dari kehidupannya, ucap Arimbi. Cinta tersenyum sumringah dan mengulurkan tangannya. Hal itu makin membuat Arimbi tidak mengerti. Dia tidak mau menyambut uluran tangan wanita itu. Selamat Mbak atas kehamilannya, aku ikut senang. Pasti Mas Rangga bahagia karena akan memiliki seorang anak. Aku nanti akan memberikan ucapan yang sama pada Mas Rangga. Sayang dia telah pergi kerja, ujar Cinta masih dengan suara yang tenang. Arimbi tampak mengepalkan tangannya. Bukan seperti ini yang dia harapkan. Arimbi ingin Cinta marah dan sedih mendengar kabar ini dan langsung meminta pisah dari Rangga. Reaksi Cinta saat ini sangat membingungkan baginya. Kenapa wanita di depannya saat ini bisa tenang mendengar kabar kekasih suaminya sedang hamil? Apa kau tidak marah mendengar kabar ini? Tanya Arimbi dengan suara sedikit lantang. Dia heran dengan sikap tenang Cinta. Kenapa aku harus marah? Bukankah ini berita yang membahagiakan? Aku ikut senang mendengar kabar ini, ucap Cinta. Sekali lagi aku minta kamu berpisah dari Rangga. Aku dan Rangga pasti akan tinggal bersama dengan anak kami. Mbak Arimbi yang cantik, aku ini hanya seorang istri. Semua keputusan dalam rumah tanggaku tergantung keputusan dari Rangga. Jika dia meminta aku pergi, aku akan segera meninggalkan rumah ini. Jadi sekali lagi aku katakan, Mbak salah alamat jika datang padaku, ucap Cinta dengan penuh penekanan. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Harusnya kamu sadar diri, kamu telah mengganggu hubunganku dengan Rangga. Kami telah 4 tahun berpacaran. Jika kamu tidak menikah dengan Rangga, pasti saat ini aku yang menjadi istrinya. Arimbi bicara dengan lantang. Dia terbawa emosi melihat sikap Cinta yang tenang. Cinta kembali tersenyum menanggapi ucapan Arimbi. Dengar Mbak Arimbi, aku menikah dengan Mas Rangga atas permintaan dirinya. Dia yang datang melamar. Aku tidak tahu jika dia memiliki kekasih. Jika Mbak merasa aku yang menjadi pengganggu hubungan kalian, itu salah besar. Seharusnya yang pantas disalahkan itu adalah Rangga. Sekali lagi Mbak salah alamat. Ucap Cinta lagi dengan penuh penekanan. Cinta lalu berdiri dan berjalan menuju ambang pintu. Dia lalu menggerakkan tangannya meminta Arimbi keluar. Silakan Mbak temui Mas Rangga, aku mau istirahat, usir Cinta. Arimbi berdiri dari duduknya dengan wajah memerah. Dia menahan rasa marah. Kau akan menyesal jika masih mempertahankan hubungan ini. Ingat kata-kataku. Jika kamu tidak mau meninggalkan Rangga, aku akan pastikan jika Rangga akan mengusir kamu dengan tidak hormat, ucap Arimbi. Setelah mengucapkan itu, Arimbi berjalan masuk ke mobil. Dia meninggalkan rumah itu dengan menahan amarah. Arimbi akan mencari cara agar Rangga mengusir Cinta.